Kembali di Metro hari ini, pemirsa, ketegangan Amerika Serikat dengan Iran di Selat Hormuz kian meningkat. Belakangan Amerika Serikat memutuskan untuk memperluas blokade jalur pelayaran kapal tanker di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa kekuatan militer mereka siap menghadapi setiap kapal Iran yang bertindak ceroboh, termasuk jika kembali menebar ranjau di Selat Hormuz. Hegseth menegaskan bahwa Amerika Serikat telah memperlakukan blokade ketat yang terus diperkuat dari hari ke hari. Hegseth juga menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump telah memberi otorisasi kepada Angkatan Laut AS untuk menghancurkan kapal cepat Iran yang mencoba menanam ranjau atau mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz. Amerika Serikat semakin memperbanyak mengirim armada laut beserta personel dan juga persenjataannya ke perairan Timur Tengah. Apakah perang Amerika Serikat melawan Iran akan berubah menjadi perang laut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar strategi dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara PPAU yang juga alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore. Pak Agung, Amerika Serikat ini disebut sudah mulai intens begitu mengerahkan ribuan personelnya ke perairan Timur Tengah. Menurut Anda, apakah pengerahan besar-besaran personel Angkatan Laut Amerika ini untuk mengalihkan strategi perang dari perang udara dengan saling kirim rudal menjadi perang laut, atau apa makna dibalik ini menurut Anda, Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi ada 3 kapal induk US Strike gugus tempur kapal induk. US George W. Bush ya, itu diletakkan di Samudra Hindia, untuk menuju Samudra Hindia. Kemudian USS Gerald Ford itu berada di Laut Merah dan US Abraham Lincoln berada di Laut Arab. Sedangkan ada 3 gugus tempur marinir yang lebih kecil karena membawa khusus untuk marinir itu US Bataan berada di tepat di depan Laut Arab di pintu masuk Teluk Oman. Kemudian US Boxer menemani USS Gerald Ford di Laut Merah dan US Tripoli berada di sebelah Laut Arab tapi sebelah agak ke barat untuk menjaga. Jadi Bataan menjaga jalur kapal yang menuju ke timur, Tripoli menjaga jalur kapal yang menuju ke barat. Namun betul ya, sekarang berarti ada 10.000 personil yang ada di situ, yang untuk angkatan laut saja ya, marin dan juga angkatan darat mungkin ikut di kapal induk itu. Kemudian berarti ada di kapal induk saja total ada 200 pesawat. Untuk pesawat tempurnya mungkin sekitar 70 pesawat atau 60 pesawat, termasuk juga yang berada di kapal marinir. Tambah kapal-kapal lain sampai 200 jumlahnya. Pesawat-pesawat lain sampai 200 jumlahnya. Jadi ya, memang ada kecenderungan untuk berganti ke perang laut. Kenapa? Karena memang yang udara itu sudah sampai titik di mana itu sudah depleted. Jadi tinggal 50%. Seperti rudal anti serangan udara Patriot dan THAAD tinggal 50%. Tapi rudal penyerangnya juga yaitu JSAM, ya Joint Air Strike-nya untuk jarak jauh. Karena semua pesawat tempur yang digunakan untuk menyerang Iran itu jarang yang menggunakan bom pintar, tapi banyak yang menggunakan rudal. Kenapa? Untuk pertama agar dia tidak persis di atas kota Teheran, dia ada jarak, stand off jarak untuk menyerang, dan memang rudalnya sudah presisi sekali, dan memang targetnya juga presisi. Banyak yang meninggal, tewas gara-gara rudal-rudal ini, meskipun ternyata juga banyak korban lain ya di luar itu. Jadi memang ada kecenderungan untuk sementara berganti ke perang laut, karena kalau pakai perang udara lagi, kelihatan situasi nggak berubah. Orang mau melarikan diri pakai maksudnya mau sembunyi-sembunyi menghindari itu bisa sekali, karena kemarin memang ternyata pada 3 hari yang lalu ada 2 kapal ditangkap sama kapal angkatan mereka yang lolos 34 katanya, dan itu yang bicara saya dengar dari para pengamat luar dan dari berita luar tuh bocor 34 lolos itu lewat monitor pantai itu. Nah sekarang tentu dengan adanya kapal induk ini diharapkan kebocoran ini menjadi lebih berkurang. Jadi memang karena pukulan udaranya sudah dikurangi lah. Pak Agung, jika benar memang seperti yang Anda sampaikan tadi terjadi perang laut, bagaimana komparasi perbandingan kekuatan persenjataan dan teknologi perang laut antara pihak Iran dengan Amerika Serikat, mana yang secara data arsenal lebih unggul?
Jadi Iran itu tidak berhadapan antara kapal perang dan kapal induk ke induk. Dia menggunakan asimetri. Yang jelas dengan rudal-rudal serta drone ancamannya, kapal-kapal angkatan laut tidak berani mendekat lebih dekat daripada 200 mile atau di antara 200-300 km. Kenapa? Karena terlalu berisiko. Risikonya bagaimana? Karena Iran itu memiliki beberapa rudal jelajah anti kapal, ada rudal jelajah yang speednya biasa kayak Tomahawk itu speednya subsonik. Tapi ada beberapa rudal anti kapal yang kecepatan supersonik. Nah, untuk supersonik ini, betul kapal-kapal Amerika itu dilindungi oleh sistem pertahanan udara Aegis. Tapi masalahnya kalau rudal supersoniknya ada 2, 3, 4 yang dilepaskan, itu sangat kesulitan untuk menahan. Apalagi rudal-rudal jelajah ini terbang di atas permukaan air yang laut, jadi sangat sulit. Kemudian yang kedua, bahwa Iran juga memiliki swarming taktik, yaitu menggunakan drone. Drone-drone ini memang bisa ditembak jatuh. Masalahnya kalau drone-nya cuma 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kadang-kadang dia lepaskan drone itu 30 drone itu. Itu akan membingungkan sistem pertahanan udara, baik yang jarak pendek menggunakan kanon phalanx namanya yang menembakkan peluru untuk tirai, tapi ada juga yang menggunakan rudal Aegis untuk anti serangan udara. Itu akan membuat kesulitan. Tapi sejauh ini kelihatannya kalau cuma mengancam saja untuk menakut-nakuti, untuk apa, masih efektif. Tetapi pada saat nanti melakukan serangan terhadap itu harus berhati-hati karena gini, Amerika biasanya menyerang itu menggunakan jarak jauh rudal ya, tapi juga bisa menggunakan kapal serang cepat juga punya di kapal-kapal induk marinir itu, dan juga menggunakan pesawat, menggunakan helikopter tempur dengan menggunakan pesawat terbang. Namun masalahnya pesawat terbang ini dia tidak bisa menembak kapal-kapal cepat itu dari ketinggian tinggi, dia harus turun ke ketinggian rendah di bawah 15.000 kaki untuk menembak dengan akurat, karena kalau ketinggian tinggi dia bisa target yang diam, statik, seperti yang diam lah, seperti hanggar, seperti pangkalan pinggir laut. Tetapi kalau tidak bergerak itu dia harus menggunakan rudal Maverick atau rudal lainnya, dan itu harus rendah agar bisa membidik dan sehingga mata rudal seeker itu bisa mengikuti. Nah, itu masalahnya nanti pesawat-pesawat ini baik A-10 Thunderbolt atau F-35 ataupun F-18 ataupun helikopter Viper atau helikopter serang itu akan menghadapi rudal-rudal ketinggian rendah Iran yang rudal-rudal inframerah yang Ya, Pak Agung. itu juga cukup menakutkan gitu. Pak Agung, singkat saja Pak Agung. Jadi dari 100% ini berapa perbandingannya antara Iran dan Amerika Serikat, dan apakah ketika posisi Iran sendiri berada di wilayah pesisir laut ini tidak cukup menguntungkan bagi Iran untuk menang telak seandainya memang terjadi pertempuran di laut? Mungkin boleh singkat saja Pak. Tidak menguntungkan bagi Amerika untuk maju ke depan karena pada saat ini belum ada bukti bahwa rudal-rudal Iran itu sudah ini, dan mereka tidak mau coba-coba untuk maju karena terbukti terakhir kali USS George Ford, ya, Gerald Ford itu kesulitan dan terpaksa harus diungsikan militernya, rusak karena diserang oleh rudal Iran, oleh drone Iran. Jadi saat ini kemungkinan untuk berani maju itu cukup kecil, resiko besar bagi Angkatan Laut Amerika untuk mendekat ke pantai. Baik, terima kasih Bapak Agung Sasongko Jati untuk ulasan komprehensifnya bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.